Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencangan Alhamdulillah, Lapak Horor udah dapet 100.000 subscriber dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, ngasih dukungan selama ini. Ya, 100.000 subscriber itu adalah kawan-kawan semua ya, bukan Lapak Horornya, tapi ini lebih ke kawan-kawan semua. Dan hari ini ada satu cerita, yaitu cerita ke 253 di Lapak Horor. Cerita dari Mang Ukir dan Mang Wasto, karena banyak dari kawan-kawan yang request cerita mereka berdua itu, dan akhirnya alhamdulillah juga beberapa hari kemarin, tepatnya sebelum Ramadan, itu sempat silaturahmi ke rumah mereka dan ya dapat cerita baru lagi dari mereka. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Cerita tentang Mang Ukir sama Mang Wasto. Mungkin masih banyak juga dari kawan-kawan yang belum tahu siapa mereka itu. Jadi Mang Ukir sama Mang Wasto itu udah banyak diceritain ya di Lapak Horor, udah ada beberapa cerita sebelumnya. Mang Ukir, Mang Wasto dulunya itu adalah seorang, ya mohon maaf ya, maling ayam gitu. Tapi sekarang mereka itu udah menjadi pebisnis ayam. Nah, inilah salah satu pengalaman yang pernah mereka alami pada suatu malam. Ceritanya Mang Ukir sama Mang Wasto itu mau beroperasi. Seperti biasalah, mereka menuju rumah target ya. Rumah pemilik ayam yang nantinya mau diambil. Dan memang seperti biasa, niat ngambilnya itu nggak banyak. Kalau misal di kandang ada 10-20, paling yang diambil itu cuma 2 ekor. Ya itu cuman buat makan 2-3 hari kayak gitulah. Nah, ceritanya malam itu Mang Ukir itu lagi jalan menyusuri sebuah jalan desa yang gelap waktu itu. Sekarang sih udah dibangun rumah ya kanan kirinya. Kalau dulu itu tuh masih bener-bener kanan kirinya tuh pohon bambu, pohon pisang, pohon waru kayak gitu. Itu bener-bener gelap. Karena lokasinya itu di belakang rumah warga. Itu kayak jalan pintas kayak gitu. Mereka lewat berdua di situ, lagi asik-asik ngobrol. Tiba-tiba dari depan mereka itu ada satu sosok yang lari gitu. Sok. Lah ternyata, wah itu si Tawab namanya. Wab mau kemana? Kayak gitu kata Mang Ukir waktu itu nyapa. Wab mau kemana? Nah si Tawab masih buru-buru gitu kan. Nah si Tawab itu pegang bungkusan kresek. Terus pas udah deket sama mereka, Mang Ukir sama Mang Wasto, dikasih sama Mang Ukir. Kir, nitip katanya. Mang Ukir pun cuma nerima doang tanpa bertanya, tanpa banyak bertanya gitu. Cuma diambil, diterima. Terus udah si Tawabnya itu tuh kabur ke sana, ke arah belakang, ngejauh gitu ya. Jadi pas ngasih kresek itu, Tawab tuh sempat pesan, Kir nanti kalau ada yang orang di belakang itu kasih ke mereka ya, katanya kayak gitu. Ya udah, Mang Ukir cuma iya doang gitu ya. Terus udah mereka jalan berdua lagi. Nah si Tawabnya lari ke sana. Ngobrol mereka, ini Kir apaan ya si Tawab, kenapa ya lari-lari begitu gitu. Nitipin kayak gini lagi, ini apaan gitu kan. Waktu itu belum sempet dibuka, masih dipegang gitu. Jadi kreseknya tuh diikat, kresek warna hitam. Dipegang gini, enteng Kir katanya. Tapi belum dicoba diraba kayak gitu. Udah mereka jalan, nah nggak lama setelah itu, ada satu orang lagi yang lari di belakangnya gitu. Suk gitu. Kir, toh ngelihat ada orang lari ke sini nggak katanya.
Enggak, kata Mang Ukir sama Mang Wasto. Tapi mereka nitip ini gitu. Lah katanya enggak gitu. Iya, oh iya ke sana maksudnya. Tapi nggak nyebutin siapa yang lari ke sana. Pokoknya nitipin ini kata Mang Ukir ke orang tadi ya. Pokoknya nitipin ini. Nah dibuka sama orang tadi. Mana lihat coba. Pas dibuka, jebret Mang Ukir pun ngelihat gitu ya. Lah, kutang katanya. Itu isinya tuh kutang ternyata. Atau BH gitu ya. Si orang tadi itu langsung mikir, wah berarti kalian berdua tadi ya yang nyolong kutang ini katanya. Wah yang bener aja kata Mang Wasto kan. Yang bener aja kita tuh lagi jalan terus tadi si Tawab tuh datang ke sini, dia lari ke belakang nitipin ini, ya udah kita ambil aja gitu katanya, kalau nanti di belakang ada yang nyusul kasihin aja. Ya ternyata itu sampean, kita nggak tahu apa-apa mas katanya. Oh gitu, tapi ini bener ya? Iya beneran, kita nggak tahu apa-apa. Terus udah akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan mereka, ini sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Nah ini nih siapa si Tawab tadi ya yang nyolong ya katanya. Iya si Tawab tuh tadi nyolong ini kutangnya Wasri katanya. Wasri itu adiknya orang tadi ya, katakanlah Mono lah namanya, adiknya si Mono itu. Nah hutangnya diambil sama Tawab. Nah Ukir sama Wasto, Kir Tok ngapain ya si Tawab nyolong hutang katanya. Nah kata si Mono, ya itu biasanya mau melet gitu kan, ya tahu sendiri lah Wasri kan cantik katanya seperti itu. Oh gitu ya, ya udah. Intinya malam itu tuh selesai mereka ngobrol-ngobrol, Mang Ukir sama Mang Wasto tuh jadi tahu kalau apa yang dilakuin Tawab malam itu buat nyuri kutang itu tuh adalah sesuatu yang gak baik gitu. Dan malam itu Mang Ukir sama Mang Wasto pun melanjutkan perjalanan. Sempat ditanya sama Mono, lah kalian sendiri berdua mau kemana? Biasa cari angin kata Mang Ukir sama Mang Wasto. Oh gitu ya, ya udah deh saya pulang dulu ya, yang penting nih kutangnya udah balik gitu. Oh ya udah gitu, nggak mau dititipin ke kita aja kata. Oh enak aja kata si Mono gitu. Ntar kalian yang untung kata Mono. Terus udah si Mas Mononya pulang, Mang Ukir sama Mang Wasto pun jalan lagi. Malam itu operasilah mereka. Singkat cerita nggak ada kendala apapun di sana. Mang Ukir Mang Wasto tuh menghasilkan ayam lah intinya, yang keesokan paginya itu biasanya akan dijual di pasar. Hasil jual itu ya buat mereka makan 2-3 hari lah kayak gitu. Nah setelah paginya itu tadi ya, setelah ngejual ayam, Mang Ukir sama Mang Wasto pun keinget semalam. Kir kata Mang Wasto ya, si Tawab tuh kira-kira ngapain sih gitu. Pengen tahu, penasaran gitu, pengen denger langsung dari Tawab. Ya udah kita main ke rumahnya Tawab aja yuk katanya. Udah akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto pun pergi ke rumahnya Tawab tadi. Wab, konki apa-apaanan sih gitu, kamu tuh apa-apaan sih semalam kok ngasih kutang ke kita gitu. Dan itu tuh si Mono kakaknya si Wasri jadi nuduh kita kan yang nyolong kutang katanya. Si Tawabnya ketawa gitu. Lu jangan ketawa, beneran serius loh, kamu tuh mau itu ya, mau melet Wasri ya katanya. Wah enggak kata siapa. Nah itu kata Mas Mono tuh kayak gitu, ngambil kutang kayak gitu buat melet kan kata Mang Ukir ya. Terus akhirnya udah mereka ngobrol, didesak lah si Tawab itu kan. Akhirnya ngaku juga, iya Kir, iya toh, abis gimana ya, aku tuh udah suka sama Wasri, tapi Wasrinya tuh diem-diem baik katanya. Dia nggak ngerespon, nggak apa gitu kalau aku liatin kayak itu kan, suka ya gimana ya, dia cuman bukan mesem sih, apa istilahnya tuh melingus kayak gua ngerai kayak gitu. Kayaknya susah banget Kir toh buat dapetin mereka. Oh gitu ya, tapi kamu udah nyobain ngomong langsung nggak sama Wasri itu? Ya belum pernah, nggak berani lah, orang deket aja udah keringetan kata Tawab kan. Oh gitu ya, tapi caranya jangan kayak gitulah, masa lu udah udah ngambil kutangnya terus dilempar ke kita, nanti kalau kita bawa pulang gimana? Kita yang nikmatin gitu. Oh iya bener juga ya, sorry ya, soalnya semalam itu panik gitu, ketahuan sama Mono, kakaknya Wasri itu. Oh ya udah wis, akhirnya udah mereka udah ngobrol-ngobrol kan. Intinya Mang Ukir sama Mang Wasto tuh udah dapet informasi kalau intinya bener si Tawab itu mau berbuat sesuatu yang gak baik ya. Intinya kayak mau melet Wasri, tapi melalui itu tadi. Rencananya Tawab itu sebenarnya mau ngambil celana dalamnya, tapi nggak dapet, adanya kutang. Ya udah yang diambil kutang malam itu. Nah ternyata ketahuan sama Mono. Udah Mang Wasto sama Mang Ukir pun pulang.
merencanakan operasi selanjutnya. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari ke depan ya. Malam itu, Mang Ukir sama Mang Wasto pergi ke suatu tempat yang kebetulan, jadi di situ tuh ada rumah yang saling membelakangi. Di tengahnya itu ada kebun di situ. Nah, Mang Ukir sama Mang Wasto itu mau nyolong gitu ya, mau nyolong ayamnya rumah yang sebelah kanan. Nah, rumah yang sebelah kiri ini adalah rumahnya Wasri atau rumahnya Mono tadi. Mereka udah ngumpet-ngumpet sembunyi di situ, udah cukup malam, sekitar jam 10, jam 11 malam. Di kampung itu udah sepi banget ya jam segitu. Mang Ukir udah diem di situ berjam-jam gitu, kayak ngecek kondisi kayak gitu. Oh, ternyata udah sepi. Ya mereka ngerokok kayak gitu, ngobrol-ngobrol, bisik-bisik kayak gitu kan. Sekitar jam 11 malam, saat Mang Ukir sama Mang Wasto mau bergerak, udah mulai mengintip. Mereka tuh kayak merayap gitulah. Merayap, mereka biasanya kalau merayap kayak gitu tuh ngerasa kayak di medan perang, katanya tuh seperti itu. Tok, kita merayap begini tapi ada yang kurang. Apaan? Helm katanya. Ini kalau pakai helm, wah kita udah kayak tentara nih kayak gitu. Udah, kata Mang Wasto, ya udah lu jangan jauh-jauh mikirnya, intinya kayak gitu. Mereka pun merayap ke sana, ngedeketin ke arah kandang ayam tetangganya Wasri, tetangga belakang rumahnya Wasri itu. Ngedeketin ke sana dipantau, ada berapa ekor lumayan banyak Kir. Ada belasan gitu. Ya udah, biasalah kita ambil 1 atau 2 aja katanya. 2 ayam cukup gitu. Baru mereka mau masuk ke sana mau ngambil. Tiba-tiba Mang Ukir itu ngedenger ada suara orang lagi mandi. Kerces, suara air kayak disiram ya. Mang Ukir pun berhenti, neplak si Mang Wasto. Ada orang mandi katanya. Wah, mana, kata Mang Wasto kan. Itu di belakang, di rumahnya Wasri gitu. Wasri Kutang katanya, kata Mang Wasto. Iya, Wasri Kutang, siapa lagi gitu. Ini sebutannya jadinya seperti itu ya, gara-gara kemarin kutangnya diambil, manggilnya jadi Wasri Kutang gitu. Akhirnya, terus gimana ayam atau Wasri katanya. Ya udah, Wasri dulu deh katanya, seperti ayam masih lama, mereka tidurnya masih lama gitu kan. Akhirnya mereka udah tiarap kayak gitu, udah merayap, balik badan lagi menuju rumahnya Wasri belakangnya situ. Jadi rumah dulu itu kan kamar mandinya tuh nggak di belakang tapi misah, agak jauh, dan biasanya ditutup kayak pakai cuman bilik bambu kayak gitulah, yang sebenarnya kalau diintip itu gampang banget. Nah, kebetulan di kamar mandinya Wasri itu pakai bambunya tuh kayak bambu yang dijejer-jejer gini, yang dibelah gitu ya, terus kayak dibikin kayak pagar kayak gitu. Itu masih renggang-renggang segini lah. Di atasnya tuh pakai bolam kecil gitu, remang-remang. Dari luar, karena posisinya gelap, Mang Ukir sama Mang Wasto itu bisa kelihatan jelas banget gitu. Jelas pun mereka masih mikir kayaknya kurang deket gitu, kata Mang Ukir. Ya udah, ayo kita maju, kata Mang Wasto. Mereka pun maju ngedeket ke situ, dan bener aja. Mang Wasto sama Mang Ukir itu ngelihat ada Wasri Kutang di sana, itu lagi dimandiin. Bukan mandi sendiri, tapi dimandiin. Nah, kondisinya itu masih pakai kemben, tapi kemben dari kain jarik kayak gitu ya. Dikembenin segini, Wasri itu duduk, dan di sana itu ada satu orang atau satu sosok yang lagi mandiin Wasri. Pakai gayungnya tuh gayung batok kelapa yang lama itu, yang pakai gagang kayu panjang. Diambil airnya biur gitu sambil dipegang-pegang rambutnya. Biur gitu, dan di situ ternyata Wasri itu lagi dimandiin kembang. Ada kembangnya, dan Mang Ukir sama Mang Wasto itu bingung. Kir, Wasri lagi mandi kembang, Kir, katanya. Iya, kayaknya lagi mandi kembang, baunya wangi banget gitu. Terus itu siapa ya, Kir, ya yang mandiin gitu? Iya, dari tadi aku juga mikir kayaknya nggak kenal sama orang itu gitu. Nah, di situ tuh ada sosok perempuan yang usianya sedikit lebih tua dari Wasri. Wasri itu usianya waktu itu masih muda.
ya masih di bawah 25 tahun, di atas 20 tahun lah. Sementara yang mandiin itu usianya udah sekitar 40 tahun, ibu-ibu gitu. Dimandiin, ibu-ibu itu pakai kebaya lama seperti itu, rambutnya disanggul kayak gitu. Tapi sanggulnya tuh bukan sanggul rapi kayak pengantin kayak gitu, enggak. Kayak sanggul biasa lah, orang lama, orang dulu seperti itu. Nah, itu lagi dimandiin, biur-biur. Mang Ukir sama Mang Wasto terus ngeliatin gitu. Kir, pakai kutang nggak katanya. Kayak gitu tetap aja mikirnya kutang-kutang aja sih Mang Wasto kan. Kagak, orang pakai kemben doang katanya. Ya udah kita liatin. Nah, dilihatin terus sampai akhirnya mereka tuh tambah deket. Jaraknya tuh cuman berapa senti dari yang kayu itu ya. Itu makin jelas, suaranya tuh makin kenceng. Nah, pas lagi mandiin kayak gini, samar-samar Mang Ukir sama Mang Wasto itu ngedenger orang yang mandiin itu mengucapkan sesuatu. Mengucapkan semacam mantra, dan itu diikutin sama wasri. Mantranya itu adalah, tapi gue gak perlu ngebacain full ya. Yang jelas itu ada kata-kata jabang bayine jabang bayine Tawab bin Tawab kayak gitu. Nah, ini Tawab juga unik. Anaknya namanya Tawab, bapaknya namanya Tawab. Jadi Tawab bin Tawab kayak gitu. Jabang bayine Tawab bin Tawab. Mang Ukir sama Mang Wasto berpikir, wah ini kayaknya nggak bener nih Kir. Kayaknya wasri itu lagi melet Kir. Iya ya toh ya, ini tuh kasusnya kok aneh banget. Tawab bin Tawab berarti lagi melet Tawab katanya, lagi pengasihan nih buat si Tawab. Lah si Tawab sendiri mau melet wasri, si wasri mau pengasihan ke Tawab. Ini gimana ceritanya toh? Apa nyambungnya sama kutang kemarin toh? Ya kutang lagi, udah nggak usah dibahas kutangnya gitu kan, toh udah pernah lihat kan segitu kan katanya. Bercanda lah mereka seperti itu. Nah, lagi kayak gitu, ya udah intinya mereka ngobrol-ngobrol terus kemudian selesai. Dan begitu selesai, si orang tadi, si sosok yang mandiin itu nengok ke arahnya Mang Ukir sama Mang Wasto. Tuh, itu si ibunya ngelirik katanya. Iya, ngelirik, kayaknya tahu deh kita di sini gitu. Kita mundur yuk. Akhirnya mereka pun mundur tiarap begini. Nah, sambil mundur gini, Mang Ukir sama Mang Wasto itu masih merhatiin mereka berdua di situ. Acaranya selesai dan wasri pun masuk ke dalam rumah. Nah, malam itu mereka sempat ngobrol lagi, tapi ngobrol nggak penting ya. Intinya tuh mau ngelanjutin ngambil ayam yang di seberang rumah itu. Akhirnya malam itu pun mereka ngambil ayam lagi, selesai pulang ke rumah. Sampai rumah mereka tuh baru ngobrol lagi. Ini kira-kira apa yang terjadi ya? Kayaknya kita harus ngasih tahu Tawab deh. Mereka pun pergi sebelum ngejual ayam yang dapat semalam ya. Udah kita ke rumah Tawab dulu deh, kita ceritain katanya. Assalamualaikum, Wab katanya. Waalaikumsalam. Kenapa Kir? Tok gitu. Masalah kutang lagi kemarin belum kelar katanya. Enggak, bukan masalah itu. Ini mau ngasih tahu, semalam kan kita jalan-jalan, biasalah nyari burung atau apa gitu kan. Oh, kayak gitu. Kenapa, emang ada apa? Akhirnya Mang Wasto yang cerita kali ini. Jadi gini, Wab, kita kan semalam lagi nyari burung, kita udah tiarap-tiarap begitu. Pas kebenaran nyarinya di belakangnya rumahnya wasri. Dan di situ kita tuh ngelihat wasri itu lagi mandi toh. Wah, kurang ajar kalian ya katanya. Aku aja belum pernah lihat, kata Tawab tuh. Enggak, tenang aja dulu, bukan kayak gitu. Wasri lagi mandi tapi masih pakai baju, tenang aja katanya. Kita nggak ngelihat yang aneh-aneh kok. Dia masih pakai kemben ya. Nah, yang aneh tuh begini. Wasri itu dimandiin sama ibu-ibu yang kita nggak kenal. Dan pas mandiin itu kayak baca mantra, Wab. Mantranya tuh yang seingat kita itu ada jabang bayine Tawab bin Tawab katanya seperti itu. Wah, yang bener itu kan pengasihan, kata Tawab. Nah, itu maksud kita tuh kayak gitu, mau cerita. Lah, kamu ngapain repot-repot gitu buat melet wasri? Orang wasri aja mau pengasihan sama kamu katanya. Wah, beneran itu, kalian bener nggak cerita kayak gitu? Iya beneran, berarti aku nggak usah ini ya, nggak usah melet-meletan katanya. Udah nggak usah katanya. Si wasri juga sebenarnya nggak usah kayak gitu kan. Iya juga sih, bener juga sih. Ya udah deh,
aku nggak jadi melet deh katanya seperti itu. Tadinya sih aku mau ngambil itu lagi, mau ngambil apalah yang bisa dipakai, kata Tawab tuh mau ngulangin katanya. Tapi gak, setelah tahu cerita dari Mang Wasto sama Mang Ukir, akhirnya Tawab pun mengurungkan niatnya. Udahlah pasrah aja gitu. Udah, kata Mang Ukir sama Mang Wasto, udah lewat aja depan Wasri, senyumin katanya, kasih ting gitu atau apa gitu, kata Mang Ukir sama Mang Wasto. Oh iya bener, nanti cobain ya reaksinya kayak gimana gitu. Akhirnya bener, Tawab pun mempraktekkan apa yang disuruh sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Sengaja lewat depan rumahnya situ, diting gitu Wasrinya. Nah, Wasrinya pun senyum, seneng katanya. Wah, ya intinya cuman kayak ya nggak tahu ya ngomong dalam hati gimana ya. Intinya kayak Wasri itu mesem-mesem gitu setelah ditingin sama si Tawab itu. Tapi di satu sisi ternyata Mang Ukir sama Mang Wasto itu tanpa sepengetahuan Tawab itu ngedatengin Wasri sebelum Tawab ngasih ting tadi ya. Ting itu maksudnya mata ya, ting gitu. Nah, Tawab sama Mang Ukir sama Mang Wasto tuh ngedatengin Wasri. Mbak Wasri katanya, kita mau cerita katanya. Kata Mang Ukir ya, kita tuh mau cerita masalah kemarin kan yang katanya Mbak Wasri kan kehilangan itu ya, kehilangan apa namanya, tangku katanya. Tangku apaan katanya? Ya tangku-tangkutang gitu. Oh itu ya bener, kemarin kata Mas Mono itu ada yang ngambil kutangku di belakang dan katanya sampean yang ngambil. Bukan Mbak, bukan, kita ngapain kita ngambilin kayak gitu, kita sukanya sama burung katanya yang di atas-atas gitu, bukannya yang kayak gitu Mbak. Oh gitu ya. Dari kan mereka lanjutin ngobrol tuh, diceritain. Jadi gini Mbak Wasri, yang ngambil kutang Mbak waktu itu, malam itu adalah si Tawab. Wah yang bener, Mas Tawab yang ngambil. Tapi pas kayak gitu Wasri tuh mukanya agak malu atau gimana ya. Nah Mang Ukir sama Mang Wasto jadi seneng ya diambil gitu itunya katanya. Oh mau apa digituin si siapa Mbak Wasrinya itu malah tambah malu kan. Ya seneng ya gitu ya kan, udah dipegang. Emang yang mana sih Mbak gitu yang diambil gitu. Ayo udah kalian tuh iseng banget ya, udah nggak usah dilanjutin katanya seperti. Ya intinya kayak gitu Mbak. Jadi Tawab itu ngambil kutangnya Mbak itu buat melet Mbak katanya. Karena apa? Karena Tawab itu suka sama Mbak. Dan Mbak Wasri juga sebenarnya suka kan sama Tawab katanya. Itu dikayak gituin cuman mesem-mesem lagi gitu, nggak apa ya, intinya malu lah, namanya juga perempuan kan, perempuan desa masih polos ya, itu diledek-ledekin sama Mang Ukir sama Mang Wasto itu malu. Mereka lagi ngobrol bertiga di situ. Mereka kan ngobrolnya di teras ya. Mang Ukir, Mang Wasto sama Wasri. Mas Mono datang dari dalam. Wayo kalian mau ngapain gitu? Ini nih yang apa namanya, kata Mas Mono ya. Ini Sri yang semalam tuh yang ngambil kutang kamu katanya. Wah ini katanya nggak ngambil katanya Tawab, Mas Tawab katanya. Nah akhirnya di situ iya benar kata Mas Mono, yang ngambil bukan Ukir sama Mang Wasto, cuman dititipin waktu itu udah dipegang sama mereka. Ganti aja deh Sri katanya. Udah kena sama Mang Ukir sama Mang Wasto katanya. Oh enak aja orang diplastikin. Mang Wasto sama Mang Ukir ngebela gitu ya, orang diplastikin kok, tenang aja Sri, nggak dipegang sumpah katanya. Oh gitu ya. Nah pas lagi ngobrol kayak gitu Tawab lewat tang. Tadinya rencananya itu apa ya, Tawab tuh mau ngetingin lagi Wasri yang lagi duduk di situ. Tapi ngelihat ada Mang Ukir sama Mang Wasto, si Tawab tuh kayak nggak suka. Dia tuh udah ngebut aja, waktu itu naik sepeda ya, lewat depannya. Tadinya udah nengok begini kan, udah meting, ternyata ada mereka berdua nih. Akhirnya Tawab tuh jadi buang muka. Dia tuh langsung lanjut ke depan, kayaknya marah. Akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto tuh waduh nih Tawab kayaknya marah nih. Ada apa nih ya katanya. Udah nanti kita tanya deh ke Tawab kenapa seperti itu. Takutnya mereka Tawabnya tuh mikirnya gimana. Selesai pulang dari rumahnya Wasri, Mang Ukir sama Mang Wasto itu menuju rumahnya Tawab. Wab, sorry ya Wab katanya. Kenapa Wab? Marah ya Wab ya? Kita tadi kesana tuh nggak ngapa-ngapain kok, cuman mau nengokin aja gitu.
hutangnya dipakai atau enggak gitu. Kayak gitu Tawabnya tambah marah, karena kalian nih brengsek nih, kata Tawab gitu. Enggak Wab, bercanda. Jadi gini Wab, tujuan aku sama Wasto ke rumahnya Wasri itu tujuannya niatnya baik, mau menjodohkan kalian, mau ngedeketin kalian, biar kalian tuh nggak usah pakai pelet-peletan kayak gitu. Iya, ngapain pakai ya kamu melet si Wasri, Wasri melet kamu, orang kalian itu sebenarnya udah sama-sama suka. Pas kita ngomongin Tawab, si Wasri itu seneng, cengar-cengir, mesam-mesem, udah jadiin aja. Nanti acaranya kita atur deh, kata Mang Wasto sama Mang Ukir begitu. Akhirnya bener aja, mereka pun ditemuin. Wasri sama Tawab itu ditemuin, di situ dibahas. Diceritain lagi. Jadi malam itu apa yang dilihat Mang Ukir sama Mang Wasto itu ditanyain ya sama Wasri malam itu. Sri, malam itu kan kita nggak sengaja, kita tuh lagi nyari burung, tapi ngelihat kamu tuh lagi mandi. Tapi tenang aja, kita nggak ngelihat apa-apa, kita cuma ngelihat kamu sama ada satu perempuan yang lagi mandiin kamu. Nah, akhirnya Wasri di situ pun cerita, iya Mas Ukir, Mas Wasto gitu, malam itu tuh memang aku lagi dimandiin, aku lagi diritualin sama ya seseorang yang aku minta buat ya melakukan itu tadi ya. Itu kenalannya Mas Mono katanya. Iya, dia itu seorang dukun lah, intinya seperti itu, dukun pelet, dukun pengasihan seperti itu, dan syaratnya aku disuruh mandi kembang kayak gitu. Dan sebenarnya udah sih, acaranya udah selesai. Jadi nggak tahu ya pelet itu udah jalan atau enggak gitu, tapi kayaknya sih belum jalan, kata Mbak Wasri ya waktu itu. Dan udah, mereka intinya ngobrol-ngobrol. Singkat cerita Wasri sama Tawab itu mereka jadian gitu, mereka tuh pacaran setelah itu. Nah, setelah pacaran, singkat cerita, ya mereka menikah lah. Mereka tuh menikah bener-bener, yang tadinya Tawab mau melet, ini mau pengasihan kayak gitu, itu nggak jadi intinya. Mereka tuh bener-bener ternyata emang saling suka, jadi akhirnya mereka menikah. Nah, tapi ada satu masalah lagi yang belum selesai buat Mang Ukir sama Mang Wasto waktu itu. Jadi, si dukun yang malam itu dilihat sama Mang Wasto sama Mang Ukir itu ternyata nggak terima. Dia itu nggak terima ketahuan, yang pertama. Yang kedua itu Wasri jadi nggak nerusin jasanya si dukun itu. Akhirnya ada gangguan yang sempet datang ke Mang Ukir sama Mang Wasto waktu itu. Jadi di hari-hari selanjutnya, sewaktu Mang Ukir sama Mang Wasto itu mau ngambil sesuatu ya, mau ngambil ayam, itu kayak ada yang ngikutin gitu. Itu yang Mang Wasto sama Mang Ukir itu diikutin sama nenek-nenek, udah kurus kering, jalannya ngebongkok gitu ya, bawa tongkat, lagi tiarap gitu, suka diketok gitu, tok, terus ketawa hehehe kayak gitu. Terus waduh, si ini siapa nih, katanya. Kamu sampean iku sinten sih Nyai gitu. Anda itu siapa sih Nyai? Kok ngikutin kita terus, katanya. Ditanya kayak gitu cuman ketawa doang. Terus ya udah sana pergi, kata Mang Ukir sama Mang Wasto kan. Kita nggak takut gitu, apalagi wujudnya kayak gini, yang genderuwo aja kita nggak takut, friend, katanya, kata Mang Ukir sama Mang Wasto. Udah dibilangin kayak gitu, si nininya pun kayak nggak tahu ya, hilang begitu aja, minggir. Nah, besoknya itu datang lagi mau ngambil lagi udah siap-siap kayak gitu. Itu didatengin sama sosok pocong, tung gitu. Nah, kata Mang Ukir sama Mang Wasto gitu kan, wah ini lagi, katanya, ini bukan orang sini nih, kata Mang Ukir sama Mang Wasto. Ini kamu baru ya, anak baru di sini ya Cong, katanya. Kita tuh teman kita banyak di sana tuh, di kebun sana gitu. Ada yang gendut juga tuh, si Darmo, katanya. Kata si Mang Ukir sama Mang Wasto, ada tuh pocong Darmo yang badannya gede gitu. Kita nggak takut, apalagi kamu, katanya. Nah, udah kayak gituin. Akhirnya si pocong tadi tuh kayak minder gitu ya. Dia tiba-tiba mundur gitu, terus ngilang, katanya. Nah, dari situ, si beberapa hari kemudian setelah Mang Ukir sama Mang Wasto itu mendapat
kayak teror seperti itu ya. Didatengin nenek-nenek tua, didatengin sosok pocong, ada yang didatengin sosok hitam kayak gitu. Tapi semuanya itu mundur ngadepin Mang Ukir sama Mang Wasto. Bukan karena ilmunya, bukan karena apanya, tapi ya karena konyolnya itu gitu, yang udah nggak takut sama begituan. Itu kayak gitu tuh udah kayak makanan sehari-hari buat mereka kan. Akhirnya entah kenapa tiba-tiba si sosok perempuan yang malam itu mandiin Wasri Kutang itu datengin Mang Wasto sama Mang Ukir. Permisi katanya. Udah, Mang Wasto sama Mang Ukir kan tinggal di satu rumah gitu ya. Lah, kita nggak mau mandi, Mbak, katanya. Kita nggak mau mandi, malu lah kita dimandiin. Langsung digituin. Nah, si dukunnya ya, dukun perempuan tadi. Oh gini Mas, bukan itu, saya nggak mau mandiin sampean, males juga gitu kan mandiin sampean. Saya tuh mau minta maaf gitu kan. Ya, mungkin malam itu ya saya yang salah gitu ya. Saya udah karena sampean itu udah ngegagalin ritual malam itu. Jadi saya pun kemarin beberapa hari ini kayak marah, nggak terimalah ke sampean. Jadi saya tuh ngirim beberapa makhluk yang ternyata makhluk itu tuh balik lagi ke saya. Bukannya nyerang sampean, tapi malah nyerang ke saya sendiri katanya. Loh kok bisa gitu Nyai katanya. Ya iya, nggak tahu, saya juga nggak tahu seperti itu ya. Jadi saya mau minta maaf, barangkali sampean bisa bantuin saya gitu, itu supaya mereka itu nggak ngegangguin kita. Oh terus gimana Nyai? Ya udah kalian datang aja ke rumah saya gitu. Akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto pun ikut datang ke rumahnya si ibu-ibu tadi. Rumahnya itu ternyata ada di desa sebelah. Datanglah mereka naik sepeda ke situ. Siang hari menjelang makan siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si ibu-ibu tadi. Oh Mas Ukir, Mas Wasto katanya. Jih niki kulo, iya ini saya katanya. Ini kami gitu. Akhirnya nggih monggo mlebat masuk. Ya disuruh masuk mereka berdua gitu. Mau makan apa katanya. Oh ndak usah Nyai, ndak usah repot-repot gitu kan. Dan apa namanya, Mang Ukir sama Mang Wasto pun akhirnya udah Nyai langsung aja gitu. Apa yang bisa kita bantu buat nyelesain masalahnya Nyai gitu. Katanya kan sempat digangguin sama itu kan. Iya saya tuh sempat digangguin, ini mereka biasanya nggak ngumpul di sini tapi malah sekarang ngumpul di sini. Akhirnya Mang Wasto di situ ngebrak meja ya, brak gitu. Kalian itu jangan gangguin ini lagi dong, jangan gangguin Nyai lagi, kasihan gitu. Nah ternyata setelah seperti itu si Nyai itu kayak ngobrol-ngobrol, jadinya ngobrol ringan. Si Nyai tadi itu curhat. Jadi gini Mas Ukir, Mas Wasto, saya kan tahu sendiri, saya tuh udah nggak ada suami gitu kan. Nah mata pencarian saya ya cuman itu, jasa buat pengasihan kayak gitu, diceritain. Dah suaminya kemana Nyai? Kata, iya saya udah ditinggalin lama sama suami saya, pergi nggak pulang-pulang katanya seperti itu. Akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto tuh di situ tuh, sempat mikir gitu ya, mereka tuh sempat bisik-bisik pas Nyainya tuh ke belakang gitu. Kir toh sebenarnya lumayan juga nih gitu. Si Nyai ini katanya masih ya belum terlalu tua lah, masih muda dan masih cantik katanya, kata Mang Ukir sama Mang Wasto. Nah ternyata pas keluar dari belakang si Nyai itu udah berubah, cukup menggoda tampilannya gitu. Cuman pakai kemben pakai kain jarik kayak gitu. Terus duduk di depan mereka lagi. Ini mereka duduknya di dalam ya, di ruang tamu di situ. Terus duduk depan situ dan nggak banyak ngomong, cuman mesem gitu. Nah akhirnya Kir, toh kayaknya nggak bener nih kayak gini. Udahlah, kita kan pejantan tangguh gitu ya, maksudnya kurang lebih seperti itu. Kita kan pejantan tangguh, yuk kita pergi aja lah, kayak gini nggak bener. Nyai permisi ya katanya. Udah yang pocong, genderuwo sama yang kemarin gangguin kita udah beres semuanya Nyai. Jadi ya udah nggak usah takut lagi, kita permisi dulu, kita mau pulang dulu katanya. Loh kok pulang katanya, saya belum ngapa-ngapain katanya. Ya emang kita juga nggak mau ngapa-ngapain juga, kita kesini niatnya mau nolong. Akhirnya siang itu Mang Ukir sama Mang Wasto itu mentahin si ya, Nyai tadi ya, niatnya mau apa gue juga nggak tahu, Mang Ukir sama Mang Wasto juga nggak tahu. Jadi cuman itu doang.
Yang tadinya pakai baju rapi, masuk ke belakang, keluar lagi. Itu pakai bajunya yang menggoda gitu. Dan akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto pulang lagi. Udah pulang, Kir, toh kita hidup tenang aja gitu. Kita tetap fokus nyari burung malam-malam. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu doang ceritanya. Mungkin nggak terlalu seru, nggak terlalu serem. Tapi setidaknya ini bisa menjawab apa ya, kerinduan teman-teman semua tentang Mang Ukir sama Mang Wasto, karena memang ceritanya yang didapat itu cuman segini doang ya. Ada cerita lain tapi ceritanya tuh terlalu pendek-pendek banget, jadi kurang menarik juga buat di-share, makanya ngambil cerita yang Wasri Kutang ini gitu. Dan ya mohon maaf misal ada kata-kata yang kurang berkenan di telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan ya. Kata yang mungkin agak saru, agak nggak sopan, maksudnya itu bukan seperti itu, tapi ini kayak buat ya menggambarkan suasana seperti itu, mirip-mirip seperti apa yang diceritakan sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Terima kasih banyak atas 100.000 subscribernya. Terima kasih banyak. Gue mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di sana sini. Kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif, apapun itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rizki di masa yang serba sulit seperti sekarang ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.